Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wal maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid At-Taqwa Bapak Haji Didi Sungaidi beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah hadir di pagi hari ini, yaitu Bapak Ustadz Yabasari, hadir Bapak Ustadz Ade Yusuf Mujadid, dan hadir juga Bapak Ustadz Lukman Kasno. Semoga sehat selalu Pak Ustadz, panjang umurnya, sehingga selalu memberi ilmu buat kita semuanya dan bisa mengembang dan mengarahkan kita semuanya. Sama-sama kita hormati jajaran Dewan Syariah Masjid At-Taqwa, yang sama-sama kita hormati juga para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, alhamdulillah sudah hadir di sini sesawangan elong. Para alim ulama tentunya, tokoh-tokoh masyarakat sepuh dan para pendiri Masjid At-Taqwa, serta tak lupa yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah semuanya yang tentunya tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat yang tajam saya kepada para jamaah semuanya. Marilah kita pertama-tama selalu memanjatkan doa puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari ini Allah masih memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di hari ini Sabtu 4 April 2026 Allah masih berikan kita nafas, umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita semuanya bisa meniatkan hati kita untuk hadir di Masjid At-Taqwa, untuk mengikuti acara halal bihalal jamaah Masjid At-Taqwa, sehingga kita bisa bersua di Masjid At-Taqwa ini untuk bersama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan acara di pagi hari ini. Tentunya kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Serta salam tak lupa kita haturkan dan kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menghadirkan keberkahan untuk kita semuanya. Apabila di hari ini ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita yang sakit, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengangkat semua sakit-sakitnya, diberi kesehatan kembali sehingga kita beraktivitas kembali. Baiklah hadirin, untuk menyingkat waktu kami di sini sebagai acara, sebetulnya tidak saya hari ini, sebetulnya Ustadz Iwan Setiawan, beliau berhalang hadir dan saya gantikan. Agar acara dari ini kami ingin menyampaikan surat acara hari ini. Pertama ada pembukaan, nanti ada isi kajian ada tausiah atau kultum ya, terdiri dari orang-orang di samping saya yang akan memberikan kultum secara bergantian. Dan agar acara di pagi hari ini berlangsung dengan lancar dan sukses, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, menginjak acara selanjutnya, yaitu kultum di pagi hari ini dalam acara halal bihalal, akan istafet ya, berurutan ya, dari Bapak Ustadz Ade Yusuf Mujadid pertama, setelah itu Bapak Ustadz Lukman Kasno, dan terakhir Bapak Ustadz Yabasari. Itu kepadanya kami persilakan.
Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun yang saya hormati Ketua Dewan Syariah Masjid At-Taqwa Bapak Dr. Kiai Haji Jamaah Syari MAG, atau yang kita kenal dengan Ustadz Reza. Yang kami hormati anggota Dewan Syariah yang hadir di sini, Pak Ustadz Lokman Kasno, SPDI MM ya. Yang kami hormati jajaran anggota Dewan Syariah, ada Pak Bambang, Pak Nidam, Pak Jumali, Pak Ustadz Eko, dan yang lainnya. Yang kami hormati jajaran DKM, ada Pak Haji Didi, Pak Haji Kirman, dan lain-lainnya. Tanpa mengurangi rasa hormat karena waktu yang sangat terbatas, wabil khusus terima kasih moderator MC Pak Haji Gofur ya, sudah membuka acara ini. Bapak dan Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan yang sangat penuh rahmat ini. Terus terang saya sangat terharu bisa hadir dan bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian dalam satu acara yang sangat megah, dalam acara yang sangat penuh dengan barokah, yaitu kita mentautkan hati dan hati, tidak hanya ketemu tangan dengan tangan dalam musafahah, tapi lebih dalam dari itu adalah kita sama-sama membebaskan diri dari dosa-dosa kita, dosa-dosa pergaulan kita, ya, baik yang kecil ataupun yang besar, yang tidak disengaja, insya Allah tidak disengaja, ya. Kalaupun ada terjadi itu kita lubarkan semua, kita lebarkan semua, maka disebut dengan lebaran. Kosong-kosong gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi disebut kultum. Kultum itu singkatan kuliah 7 menit. Tapi saya akan lebih suka dengan kultim, kuliah 3 menit. Ya. Ikan sepat, ikan bagus, lebih cepat, lebih bagus. Ada 4 tema yang diajukan oleh panitia kegiatan ini, Pak Haji Gofur dan kawan-kawan. Dan saya memilih tema yang pertama. Halal bihalal itu adalah tradisi, ya, tradisi baru, ya, artinya pada zaman Nabi belum ada, zaman sahabat belum ada. Dan uniknya, nah itu maka masuk kepada budaya atau peradaban, itu lahir di kawasan Asia Tenggara, wabil khusus Indonesia, wabil khusus Jabodetabek, wabil khusus Depok, wabil khusus Bojong Sari, wabil khusus Duren Mekar, Duren Seribu, wabil khusus Sawangan Elok. Ini tradisi baik. Karena secara doktrin itu ajaran, kita diperintahkan untuk fa'aslihu baina akhwaikum. Kita ini harus baik-baik saja. Baik-baik saja dalam membangun relasi, dalam membangun kebersamaan. Ya. Di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah kita membangun kebersamaan, membangun islah itu, kita dihadapkan kepada kompetisi. Kita dihadapkan kepada kepentingan-kepentingan, baik kepentingan ego, kepentingan pribadi, ataupun kepentingan ego kelompok. Ya. Dalam tingkatan yang lokal sampai tingkatan global,
internasional. Perang yang terjadi di kawasan Teluk Iran sekarang ini hakikatnya adalah kompetisi. Wabil khusus kompetisi bisnis, wabil khusus lagi rebutan minyak. Kalau minyak itu tidak kita dapatkan ya secara reguler, maka akan mengakibatkan kebangkrutan. Ini yang disinyalir oleh doktrin dalam Islam ketika Nabi Adam akan diciptakan. Disampaikanlah ini kepada para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Wa nahnu nusabbihu bika dan seterusnya gitu. Allah sampaikan khobar kepada para malaikat. Para malaikat, dunia ini akan aku siapkan pemimpinnya, pengaturnya, penatanya. Siapa? Manusia. Manusia belum ada. Para malaikat protes. Ya Allah, kenapa engkau berikan amanah kepada manusia untuk memimpin dunia ini? Adalah dari memimpin dunia ini, alam raya ini kepada manusia yang mereka itu karakteristik dasarnya adalah suka berperang, suka menumpahkan darah, ya, saling membunuh, dan itu terjadi. Dan saling membunuh itu tidak hanya dalam pengertian yang saklek, ya, tapi dalam pengertian yang lebih luas juga ada. Membunuh karakter, membunuh kesempatan, membunuh peluang, itu terjadi di kita, gitu. Terjadi di masyarakat kita secara lokal gitu. Maka Islam hadir dengan pola, hei manusia, hidupkan di antara kamu silaturahmi. Jadi silaturahmi itu adalah ajaran, adalah doktrin. Ajaran dan doktrin itu ada di mana? Secara normatif itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian secara budayanya, secara peradabannya, secara tradisinya lahir, muncul, berkembang ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudik yang kita lakukan kemarin hakikatnya adalah silaturahmi. Kita kangen sama orang tua, kampung halaman, orang-orang pada masa kecil kita. Kita ingin mentautkan lagi hati-hati yang secara fisik terpisah, tapi ditautkan. Walaupun sekarang bisa juga silaturahmi melalui media, ya, melalui HP dan lain-lain. Tapi akan lebih nampak, lebih afdol, lebih sempurna manakala kita bertemu secara fisik. Maka halal bihalal itu menjadi pintu dan merupakan kecerdasan budaya yang lahir di masyarakat kita. Semua melakukan halal bihalal dari tingkat kenegaraan sampai tingkat RT RW, di tingkat masjid, musola dan lain-lain. Karena apa? Karena kita ini perlu dan butuh untuk kita bersama-sama sekaligus kita membangun komunikasi aktif hablum minallah wa hablum minannas. Ya. Ketupat yang disajikan dan menjadi ciri kuliner, ciri makanan yang tersaji pada bulan Ramadan itu warnanya putih. Kalau dibelah warnanya putih untuk memberikan indikasi gambaran bahwa hati kita seputih apa yang digambarkan dalam ketupat. Jadi luar biasanya orang-orang tua kita dulu itu mengambil simbol atau makna yang kemudian diterjemahkan, oh ternyata setelah kita memahami begitu luar biasa kecerdasan budaya dan tradisi yang berakar dari, yang berawal bermuara dari ajaran ataupun dari dogma ataupun dari doktrin. Ya, jadi menurut saya seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka kita untuk terus membangun lingkungan yang lebih rahmatan lil alamin. Semoga. Saya tutup dengan pantun. Kalau nggak ada pantun nggak seru. Ya. Iya. Untuk menjadi juara 3 kali itu disebut hat trick.
pialanya dibawa ke Tatar Galuh. Galuh itu Ciamis ya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultum, terima kasih Pak Ustadz Ade yang telah memberikan kultum. Dan kita lanjut. Kultum berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Lukman Kaseno. Itu kepadanya Bapak Ustadz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Dewan Syariah Buya Zamakhsyari, semoga Allah panjangkan umurnya. Yang saya hormati anggota Dewan Syariah Kiai Ade Yusuf Mujadid, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya juga. Ya. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Ustadz Haji Didi beserta jajaran, dan juga yang saya cintai para jamaah, ikhwani kata Rasulullah itu, ya, saudara-saudara kita semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, para remaja, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah luaskan urusannya, dan Allah berikan ampunannya, amin ya rabbal alamin. Ini halal bihalal memang tradisi Indonesia, Ustaz. Tadi sudah disampaikan oleh beliau. Cuman yang menarik itu halal bihalal itu dikaitkan dengan silaturahim, ya. Dan yang lebih menarik lagi, silaturahim itu di Indonesia sudah meluas artinya, bukan seperti letter L-nya atau sesuai dengan bahasanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, silaturahim itu asal katanya itu adalah menghubungkan orang-orang yang satu rahim, gitu. Berarti kalau dalam dunia fikih mawaris, Ustaz, ya, kalau yang satu rahim itu dawil arham itu, ya, rahim jamaknya arham, berarti itu adalah kalau ke atas itu kakek, nenek, bapak, ibu, kakek, nenek ke atas, usul itu. Kalau ke bawah furu, ya Ustaz, ya. Nah, furu berarti itu anak, cucu, nah itu ke bawah terus, cicit kalau panjang umur kan. Terus ke kanan atau ke kiri, ya, saudara kandung, saudara tiri. Geser lagi kanan kiri ke atas, paman dari bapak, ya, paman dari ibu, kemudian tante atau bibi dari bapak dan bibi dari ibu. Itu ke kanan kiri, yang kandung ataupun yang tiri, yang sebapak atau yang sebapak kan itu, ataupun yang seibu. Barulah akorib. Akorib itu kerabat, sepupu, nah itu anak paman, itu sepupu. Jadi yang arham tadi itu, yang kalau silaturahim itu saudara yang sekandung, yang satu rahim, yang tidak boleh nikah, mahram, itu. Baru melebar kepada yang ghairu mahram, tapi masih kerabat, akorib, yaitu sepupu. Jadi sepupu kita itu kita boleh nikah dengan sepupu, anak paman gitu kan, anak bibi gitu, ya, itu boleh. Tapi di Indonesia
kata-kata silaturahim itu sudah melebar menjadi silatul ukhuwah bainal muslimin, yaitu hubungan persaudaraan sesama kaum muslimin. Mau kemana? Ini mau ketemu Pak RT sekalian silaturahim, begitu. Padahal nggak ada hubungan satu rahim, nggak ada dengan Pak RT, tapi ngomongnya silaturahim. Jadi di Indonesia itu luar biasa itu. Jadi berkembang begitu terus gitu, melebar, meluas. Nah, maka kalau di dalam hadis atau di dalam ayat Al-Quran dulu ya, itu mengenai silaturahim itu ada di satu ayat. Yang ayat itu menegaskan tentang karakter orang yang kalau dikasih kekuasaan, dianya itu kerjanya merusak bumi dan memutuskan silaturahim. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Ternyata itu menjadi karakter dasar ternyata Ustaz ya. Mayufsidu fiha wa yasfikut dima, kan begitu. Yufsidu itu merusak. Nah, kaitannya dengan merusak bumi ternyata dikaitkan dengan memutuskan silaturahim, qati'atur rahim. Ya. Itu ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kamu akan mengira, maka tidakkah kamu mengira, intawalaitum, jika kamu diberi kekuasaan, antufsidu fil ard, kamu akan melakukan kerusakan di muka bumi. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu akan memutuskan silaturahim. Ini luar biasa ini. Tapi ancamannya luar biasa juga. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, para jamaah yang saya hormati. Jadi ada istilah silaturahim, ada istilah qati'atur rahim. Dan ternyata hukumnya di dalam agama kita ini, kalau yang namanya silaturahim itu adalah wajib, wujub gitu. Hukumnya itu wajib. Nah, sebaliknya kalau ada orang yang melakukan qati'atur rahim, memutus silaturahim itu hukumnya haram, kebalikannya. Dan dosanya besar. Kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini luar biasa. Tapi yang terkait dengan silatul ukhuwah di dalam ayat Al-Quran ini ada lagi yang lebih umum. Dua ayat ini, yaitu di surat Ar-Ra'du ya, dan di surat Al-Baqarah ayat 27. Di surat Ar-Ra'du ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Ini masih juga ada kaitannya dengan yufsiduna fil ard, Ustaz. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka memutus apa yang sudah Allah perintahkan untuk disambungkan gitu. Tapi nggak ada kata-kata rahimnya. Berarti ini lebih umum. Nah, tadi itu tapi dikaitkan dengan apa? Wa yufsiduna fil ard. Mereka merusak bumi. Jadi ini di surat Al-Baqarah ini terkait dengan karakter orang munafik. Yang orang munafik itu kerjanya dia itu menjadi orang yang fasik, orang yang merugi. Yang dianya itu yang quduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Mereka itu merusak janji yang sudah diikrarkan kepada Allah, kemudian mereka itu memutus silatul ukhuwah gitu.
Jadi silaturahim, kemudian ada yang lebih besarnya silatul ukhuwah. Nah, dan masih berkaitan juga dengan, masih berhubungan juga dengan merusak bumi. Jadi ini nggak tahu ini apa hikmahnya ini Ustaz. Biasanya memang kalau orang yang sudah asosial kan gitu, biasanya itu udah nggak peduli dengan orang kan begitu ya, dengan orang tetangga, dengan masyarakat, masa bodoh gitu. Karena dia sudah memutuskan hubungan dengan pihak luar, maka dia merasa dunia ini dia kuasai sendiri, ya semaunya dia gitu. Nah, kalau bisa yang dimiliki oleh orang lain itu dia ambil buat dia. Ini karakternya karakter monyet ini. Monyet itu udah ada yang di tangannya, kita kasih pisang di tangannya satu, dikasih lagi satu, pegang dua, kasih satu lagi, taruh di kaki, kasih lagi, taruh lagi di kakinya, kasih satu lagi, taruh di mulutnya, masuk ke dalamnya. Udah gede mulutnya, masih ada lagi pisang itu. Ada monyet yang lain datang, itu diusir tuh. Monyet-monyet yang datang itu, yang di tangannya dilepasin, dikejar lagi tuh yang ada. Dan itu menjadi kutukan dari Allah kepada Bani Israel, Yahudi. Makanya mereka serakah. Mereka udah di Eropa, mereka cari-cari alasan untuk melihat Palestina itu. Maka mereka kuasai Palestina itu, orang yang ada di situ kalau bisa dibunuh, diusir. Itu yang kejadian sekarang. Persis kayak monyet. Karena memang kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah mereka nggak peduli mereka. Inilah karakter yang naudzubillah, mudah-mudahan kita terjauh dari hal itu. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mudah-mudahan nanti ada muncul dari generasi kita ini ataupun dari anak keturunan kita ini yang akan menyerbu ke sana, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kan begitu Bapak dan Ibu ya rahimakumullah. Kalaulah bukan kita yang menegakkan agama ini, maka mudah-mudahan anak keturunan kita akan begitu. Jangan sampai sudahlah bukan kita, bukan anak keturunan kita, diganti oleh orang lain. Ya, jangan sampai. Ya, karena di dalam Al-Quran itu ada ayat kita disuruh untuk peduli dengan tetangga, peduli dengan para jamaah, dengan sama kaum muslimin, dengan cara peduli secara mal, dengan harta. Tapi kita nggak mau bersodakoh, nggak mau melakukan itu. Akhirnya apa? Diancam sama Allah. Nah, kalau kamu nggak mau melakukan itu, yastabdil qauman ghairukum. Yastabdil qauman ghairukum. Jadi nanti kalau kamu nggak mau melakukan itu, nggak mau menerapkan agama itu, nggak mau ikut Rasulullah itu pada zaman Nabi dulu, nanti kamu akan diganti oleh Allah dengan kaum yang lain yang akan memegang agama ini, menerapkan agama ini. Sekarang kejadian, itu waktu itu kejadiannya pas Rasulullah bersama para sahabat. Terus para sahabat nanya, qauman ghairukum itu siapa ya Rasulullah? Di sebelah Rasulullah itu ada Salman Al-Farisi. Hadza wa qaumuhu. Salman ini dan para kaumnya dan kaumnya. Salman itu dari mana? Dari Faris, dari Furs, dari Persia. Dan terbukti ternyata iya, ketika orang Arab gak mau membela saudaranya, muncul tuh kaum yang lain yang menggantikan orang Arab itu. Dan sekarang kejadian juga ternyata. Ya Allah, terlepas dari keyakinannya apa gitu, tapi tetap Islam ya, itu masih ya Ustaz ya. Kesepakatan ulama internasional itu Syiah itu masih dalam kategori Islam. Iya, dikotomi Syiah dan Sunni dan Syiah itu adalah
propaganda dari Zionis itu supaya kita itu nggak mau ikutan begitu. Dan itu sudah digambarkan oleh Rasulullah. Nah kalau orang Arab ini, wahai para sahabat ini, kalau nggak mau membantu aku gitu, kata Rasulullah itu, karena turun ayat itu, maka akan digantikan oleh kaum lain yang menggantikan kamu. Maka ada doanya Bapak dan Ibu. Allah mastakhdimna, Allah masta'milna, wala tastabdilna. Ya Allah, pekerjakan kami ini untuk menjadi orang yang melaksanakan ajaran agamamu. Jangan kamu ganti, jangan kau gantikan kami ini ya Allah, jangan diganti dengan yang lain. Artinya kita tetap berada di dalam agama Islam. Kan sesuai kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita wah jadi panjang nih Pak. Saya nggak cukup 7 menit ini. Iya. Jadi ya bonus gitu ini. Bapak-bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi kalau sesama satu nasab, nah itu nasab ya, itu namanya silaturahim. Kalau di luar nasab itu nama silatul ukhuwah. Tapi di Indonesia itu sudah dijadikan sama, dianggap silaturahim. Nah, kalau memutuskan sesama satu nasab namanya qati'atur rahim, pemutus satu rahim. Tapi kalau di dalam selain satu nasab tadi itu sesama umat Islam namanya hajrul muslim, menjauhi sesama muslim. Menjauhi sesama muslim itu tidak boleh lebih dari 3 hari, haram hukumnya. Kita ini nggak ngomong-ngomongan, dulu kan anak SD gitu, kalau waktu masih kecil-kecil itu kalau punya teman-teman, enggak aku nggak mau ngomong sama kamu, itu boleh 3 hari. Cuma 3 hari. Setelah 3 hari harus ada yang memulai untuk ngomong, membuka itu. Nah sekarang juga begitu, jangan sampai ada sesama kita, sesama tetangga, sama jamaah berhari-hari nggak ngomongan, kalau ketemu melengos, waduh gawat ini, dilaknat nanti ya, kan gawat ini. Nah yang paling baik kata Rasulullah adalah orang yang memulai memecah kebuntuan tadi itu. Caranya gimana? Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz tadi. Sekarang kan udah ada HP. Ting, minal aidin wal faizin kan itu, nggak perlu tatap muka kan itu, kalau mau gengsi tatap muka HP kan itu, minal aidin wal faizin, di sana pun langsung dibaca apa sih ini, nah kan begitu ya. Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak, kira-kira itu. Langsung aja dijawab, balas alhamdulillah, cair kan gitu kan hubungannya kan, alhamdulillah. Tapi masih ketemu masih mesem-mesem kan gitu, nggak apa-apa. Nah makanya masjid ini mengadakan halal bihalal ini nggak apa-apa Ustaz ya, sering-sering ya. Apa nggak diblok? Nggak diblok ya? Oh iya ada juga yang diblok gitu kan. WA-nya diblok, nomornya diblokir. Waduh itu bahaya tuh. Kita dilarang 3 hari. Apalagi sesama saudara. Waduh, adik kakak gara-gara harta. Karena ada yang gara-gara harta jauh-jauhan, musuh-musuhan, nggak ngomongan. Ya, adik kesel sama kakaknya, sama abangnya. Abangnya pura-pura masa bodoh aja, cuek aja sama adiknya. Nggak boleh. Kalau sesama muslim aja lebih dari 3 hari nggak boleh, apalagi sesama saudara kandung, saudara rahim. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, sanksinya luar biasa. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Nggak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Naudzubillahi min dzalik. Maka tadi ayat yang disampaikan Ustaz tadi, fa aslihu baina akhawaikum, ini kerjaan kita ini berat. Mengislahkan sesama saudara-saudara ini kerjaannya bukan gampang. Karena ada 2 orang yang berantem ini satu gengsi, satu merasa benar, satu juga merasa benar. Perlu ada mediator, wasit. Nah, ya itu
mediator ini, lembaga ini, masjid ini, wah ini perlu. Maka perlu diadakan itu. Maka tradisi yang kayak gini nih ada di Indonesia ini gotong royong Indonesia ini luar biasa. Nggak ada ini di luar negeri itu nggak ada. Ya, Indonesia nih. Kalau di luar negeri itu karena berantem untuk ngurus ibunya harus ke pengadilan. Kalau di Indonesia kan enggak. Malah, oh iya, saling taposelironya tinggi. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kalau cerita tentang ini Mbak panjang ya, tapi ya saya mohon maaf ini kelebihan kebablasan. Intinya adalah bahwasanya kita harus bersegera untuk melakukan silaturahim. Gimana pun caranya. Niatnya ikhlas, kita segerakan karena itu dari salamatus sadar, dari keselamatan diri kita, jiwa kita. Nah, supaya kita ini lapang. Dan itu salah satu caranya kita masuk surga. Karena tidak ada kibir, tidak ada kesombongan di dalam diri. Kalau orang yang memutuskan silaturahim itu kan karena ada kesombongan, kibir. Ya, dia merasa benar, orang lain salah. Nah, jadi kira-kira begitu. Ya udahlah. Yang paling bagus itu adalah orang yang memulai apa? Membuka silaturahim. Terima kasih, banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, ada pantun nih Pak Ustaz. Pantun selingan Pak Ustaz. Ke Tanah Abang membeli baju, dapat baju berwarna biru. Warga Sawah Nailok sudah menunggu untuk membeli mobil siaga yang baru. Ini program dari pengurus Masjid At-Taqwa untuk pengadaan mobil siaga, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah terkumpul dana sekitar 130 juta, masih kurang 100 juta. Untuk itu bagi jamaah semuanya yang ada rezekinya, mari kita bersedekah beramal dan menyumbang untuk pengadaan mobil siaga. Untuk itu acara selanjutnya Bapak Ustadz Reza, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustadz Ade yang sama-sama kita muliakan, Ustadz Lukman yang kita muliakan, teman-teman Dewan Syariah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus masjid, jamaah yang semoga dimuliakan Allah. Kultum tentang halal bihalal sebetulnya sudah selesai karena sudah tersampaikan semua, substansinya sudah terdelivery dengan sangat baik sekali. Oleh karena itu saya ngambil jalan lain. Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dengan cerita. Jadi tidak dengan ayat suci Al-Qur'an dan hadis Nabi. Ada satu desa di daerah Pariaman. Pariaman itu di kampungnya Pak Razul, Pak Bakhtiar. Gempar hari itu. Irama orang-orang yang ada di desa itu berubah hari itu. Pembicaraan berubah, fokus berubah. Itu hari yang berbeda sekali. Hari yang kemudian akan diingat selama-lamanya. Kenapa? Karena pada hari itu, pagi harinya diketahui ada satu di antara sedikit ahli ibadah di kampung kecil itu diketahui kemudian bunuh diri. Bukan orang biasa, ahli ibadah. Orang yang sangat taat sekali kepada ajaran Islam, sholat, selalu ke masjid, apalagi memang beliau memang petugas masjid juga, puasa, apa saja, seluruh ibadah itu dilaksanakan. Tapi kampung kecil itu di daerah Pariaman gempar. Hari itu menjadi hari yang berbeda. Seluruh obrolan menjadi lain sama sekali. Ya kalau di kampung kecil kan gitu Pak. Semua tahu semua. Jam 6:30 diketahui, jam 7 itu semua sekampung itu udah tahu. Lapau, kedai, warung itu cerita berubah semua. Cerita tentang itu semua.
ada seorang ahli ibadah bunuh diri dan menggorok lehernya sendiri. Jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sengaja menyampaikan cerita ini. Yang pertama karena saya lihat dari habis sholat tadi, matanya itu berbeda saya lihat. Ini kan ngaji kan kita udah sering sekali, tapi yang hari ini saya lihat beda sekali. Badannya tegak, matanya tajam. Ya karena memang energinya luar biasa pagi ini. Saya tangkap energi spiritualnya selama Ramadan dapat, energi modal ekonominya ada. THR kemarin, apalagi kalau yang bekerja di beberapa tempat THR-nya juga beberapa juga. Kemudian energi sosialnya sudah mudik pulang ke sini lebih kuat lagi, lebih sehat. Dan kemudian tentu saja juga dari segi fisik apa yang dikonsumsi selama Syawal ini kan biasanya agak beda dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Jadi ini memang saya lihat dari tadi nih, ini wajahnya beda pada pagi hari ini. Sehingga saya mulai introduction-nya dari cerita itu. Jamaah semoga dimuliakan Allah. Kampung itu kemudian irama, ya, komunikasi, gerak orang kemana-mana itu kemudian berubah pada hari itu. Karena ada cerita itu. Nah, cuman jangan terlalu serius. Karena cerita itu fiksi. Cerita itu tidak faktual. Tapi cerita itu memang ada. SD, SMP, SMA kita pasti bersentuhan dengan cerita ini. Cerita ini diawali pada tahun 1956 oleh seorang tokoh kebudayaan. Maka tadi saya berani masuk karena Ustadz Ade sudah mulai halal bihalal dalam doktrin dan budaya. Kita pasti kenal nama seorang sastrawan yang cukup monumental dan ini karyanya, Ali Akbar Nafis. Dan cerpennya ini itu di dalam dunia kesusastraan itu wajib dibaca. Cerpennya itu judulnya Robohnya Surau Kami. Saya menyebut tadi di Pariaman itu hanya dugaan. Karena tokohnya itu disebut salah satu tokoh yang dipakai oleh Ali Akbar Nafis itu namanya Ajo Sidi. Ajo Sidi, kalau ada yang bernama seperti itu, kalau di Sumatera Barat kampungnya Pak Razul nggak ada kalau bukan di Pariaman. Itu tebakan saya aja. Jadi pasti di Pariaman karena orang yang disebut dengan Ajo Sidi nggak ada di Bukit Tinggi, nggak ada di Batu Sangkar, nggak ada di Payakumbuh, nggak ada di Solo, adanya pasti di Pariaman. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ali Akbar Nafis menjelaskan itu? Dia menjelaskan itu dengan sangat baik sekali sehingga cerpennya itu menjadi bahan untuk banyak panggung yang kemudian dibikin drama dari cerpennya itu. Seorang ahli ibadah berakhir hidupnya dengan leher yang ternganga seperti itu. Kenapa? Karena ada ceramah. Nah, saya menyebut istilah ceramah. Ada semacam doktrin yang disampaikan oleh seorang yang sangat berpengaruh di kampung itu. Dan doktrinnya itu kemudian ditangkap oleh seluruh warga kampung itu. Seolah-olah dibenarkan oleh seluruh isi kampung itu. Apa doktrin itu? Dan doktrin itu diungkapkan oleh Ajo Sidi itu. Kata Ajo Sidi, orang-orang yang ahli ibadah ketika akan di padang mahsyar nanti, ketika barisan untuk masuk ke dalam apakah surga atau neraka, para ahli ibadah ini sudah agak yakin dia masuk surga. Sayalah yang paling sering ke masjid, sayalah yang gak pernah lupa puasa, Senin Kemis pun seperti itu. Insya Allah yakin, nih teman-teman saya udah nunggu juga di sana, tinggal giliran saya. Wawancara sedikit dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia nggak dimasukkan ke dalam surga, dia dimasukkan ke dalam neraka, Pak. Dia dimasukkan ke dalam neraka. Cerita ini kemudian berputar-putar di kampung itu. Cerita ini mempengaruhi masyarakat kampung itu. Cerita ini sampai kepada kakek itu.
Cerita ini sampai kepada ahli ibadah yang taat sekali beribadah. Dia menangkap cerita itu diarahkan ke dirinya. Josidi kemudian menyebarkan cerita itu sebetulnya sedang menyindir dia. Bapak Ibu, hari pertama dia gelisah. Hari kedua dia udah sulit tidur. Hari ketiga sudah stres. Berikutnya, jangan-jangan saya memang masuk neraka kalau begini. Karena semua orang sudah bicara seperti itu. Jangan-jangan saya memang masuk neraka. Jemaah semoga dimuliakan Allah, dia tidak sanggup dengan dialektika pikiran yang terus mengganggu dia itu. Ujungnya, jangan-jangan saya memang akan masuk neraka. Karena cerita itu adalah cerita tentang saya. Saya kayaknya ahli ibadah, tetapi cerita itu kemudian tertuju ke saya. Enggak sanggup Pak, bunuh diri setelah itu. Nah, jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru masuk ke hadis Nabi. Ada para sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini beberapa kali saya ceritakan. Ada seorang wanita solehah sekali. Puasa full, Senin Kemis jalan semua. Daudi juga dijalankan. Sholat luar biasa. Haji, zakat, semuanya tertunaikan. Tapi lisannya, kata sahabat, itu menyakiti banyak orang. Hadis riwayat Ahmad ini, jawaban Rasulullah, tempatnya di neraka. Kita sering mendengar juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Atadruna mal muflis. Ini sering ini, para ustadz senang dengan hadis ini. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Sering di mimbar ini kita sering, saya sendiri dari mimbar kita ini sering mendengar para ustadz kita memberikan hikmah seperti itu. Mengutip hadis ini. Tahukah kamu apa yang disebut dengan orang yang bangkrut itu? Ya sahabat jawab, orang yang semula hartanya banyak kemudian habis hartanya. Enggak gitu kata Rasulullah. Orang yang pada hari akhirat datang dengan modal ibadah yang banyak sekali. Puasa semua sama dengan wanita tadi. Tapi sedikit demi sedikit modal itu terkikis habis karena ada yang menagih kejahatan-kejahatan dan menjadi korban dari mulutnya, dari tangannya, dari kakinya dulu. Satu persatu modal itu hilang, habis. Pada tingkat ayat suci Al-Quran, fawailul lil musallin, Al-Ma'un itu. Nah, jemaah semoga dimuliakan Allah. Ali Akbar Nafis memang bikin fiksi. Tapi doktrin kita juga meneguhkan hal itu. Nah, apa kaitannya dengan halal bihalal kita? Jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah sudah meraih ketakwaan. La'allakum tattaqun. Tetapi jemaah semoga dimuliakan Allah, ini sama dengan kami, dengan Ustaz Ade, dengan Ustaz Lukman. Di kampus itu sekarang ada yang disebut dengan, ini gencar sekali, OBE. Bukan obat batuk ya Ustaz, tapi ini jadi, wah, kurikulum OBE. Ini di sekolah-sekolah juga sama. Outcome Based Education. Jadi pendidikan yang basisnya itu bukan lagi output, tapi outcomes. Artinya apa? Sederhananya begini. Puasa kemarin kita sudah lapar dan haus sudah selesai. Pas selesai puasa itu namanya kita sudah outputnya udah jalan. Kita udah dapat itu. Sudah dilaksanakan itu levelnya output. Kita sudah melaksanakan ibadah itu. Tetapi yang ditagih sekarang bukan hanya sekadar melaksanakan puasa. Karena dengan target takwa, maka kemudian ayat yang sering kita dengar itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qazimina. Kan gitu, wal qazimina al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Coba perhatikan Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah. 4 indikator ketakwaan itu terkait dengan orang lain semua. Jadi orang yang ditagih Allah bukan hanya lapar dan haus, tetapi lebih jauh, apakah puasa itu berimpact kepada kepribadian kita apa tidak? 4 indikator itu tadi, dia berani mengeluarkan rezekinya. Infak, sedekah, zakat dikeluarkan dalam keadaan yang berlebihan atau kekurangan pun dia berani mengeluarkan itu. Itu kriterianya. Dan mampu menahan amarahnya. Kaitannya dengan orang lain lagi. Walafina 'anil nas, kaitannya dengan orang lain lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang muhsin itu terkait dengan orang lain juga. Dengan demikian, jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melaksanakan puasa iya. Tapi bukti ketakwaannya ditagih justru kaitannya dengan orang lain. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu jamaah semoga dimuliakan Allah. Nampaknya di Sawangan elok, makanya energinya luar biasa kami tangkap tadi dari awal. Apa yang ditagih oleh Allah sebagai outcome itu tadi, sehingga kita tidak bicara pada level output saja, tapi luarannya jelas. Ternyata di Sawangan elok tahun ini pelaksanaan ibadah Ramadan kita memang luar biasa. Indikasinya apa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, itu kelihatan Pak. Alhamdulillah. Saya memang awalnya cerita bunuh diri kan tadi Pak, agak serem. Tapi ujungnya insya Allah senyum kita semuanya. Kenapa? Faktanya, kalau tadi fiksi, kalau ini faktanya. Faktanya selama bulan Ramadan, jamaah kita berlomba-lomba mengeluarkan rezekinya. Faktanya zakat mal terkumpul 15 juta rupiah. Dananya belum dipakai 1 rupiah pun. Masih ada di kas kita. Itu akan menjadi lumbung bagi kita nanti. Kalau ada masalah apa, begitu cara kita menghadapinya nanti. Itu menjadi kas yang secara sosial nanti akan kita manfaatkan untuk kemaslahatan kita sesuai dengan asnafnya. Tadi sudah disebut juga oleh Pak Haji Gofir bahwa untuk beli mobil 1 bulan kita sudah bisa menghimpun 130 juta. Jadi memang tertunaikan Pak. Tertunaikan. Artinya apa? Pelaksanaan Ramadan kemarin itu berimpact, itu kemudian mengalir pada Syawal sampai insya Allah sampai Sya'ban nanti. Sampai bertahun-tahun ke depan, kalau kita sudah sepakat membelanjakan duitnya untuk beli mobil, manfaatnya akan mengalir terus. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita di Pariaman tadi tidak perlu dan jangan terjadi di Sawangan elok. Dan kita sudah memulai dengan Ramadan kemarin, kita membuktikan kita tidak hanya sekedar ahli ibadah, tapi bisa betul meramu hubungan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ade dan Ustadz Lukman, silaturahim. Nah ini, kalau teman-teman HMI tidak begitu suka pakai silaturahim Pak. Nanya Pak Razul. Kalau teman-teman HMI lebih senang silaturahmi. Karena ujungnya HMI Pak. Sampai hari Kamis kemarin saya menghadiri sebuah spanduk besar sekali, dihadiri oleh tokoh besar sekali, silaturahmi. Saya mikir, ini kenapa ditulis silaturahmi? Oh ya bosnya HMI, ya sudah. Karena kalau silaturahim kan apa tuh? HIM. Tapi kalau silaturahmi HMI ujungnya Pak. Oh iya ini bosnya HMI, udah bagus bagus semua. Warnanya juga putih, hijau, hitam. Jadi, nah puasa tidak hanya sekedar membuktikan kita bisa menahan lapar dan haus, tetapi juga
mampu mengkonstruksi, membangun hubungan sosial yang sehat. Tadi detailnya sudah disampaikan oleh Ustaz Ade dan Ustaz Lukman kita. Dan setelah ini tradisi baru kita lanjutkan lagi makan dan sarapan pagi. Jangan-jangan ini lebih penting ya Pak ya, Bu ya. Ini menunya apa Pak Haji Didi? Wah, gulai ya Allah, gulai. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz apa yang telah disampaikan tadi, dan karena waktu sudah selesai, itu acara selanjutnya kita tutup dengan doa dulu Mas. Setelah itu nanti acara halal bihalal, salam-salaman dan sarapan pagi tentunya. Jadi saya mohon pada Ustadz Ade, Ustadz Ade, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Dal Jalal wa Ikram. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafina wa salim wa raudahu tabaraktu an kulli sahabati rajmain. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim adimun sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil hawa walafat wa taklana ya Allah min jamil hajat wa tuturna biha innaka ada darajat wa tubalguna bisal ghayat min jamil bayati wa dal mamat. Ya Allah, Allahumma ibtalna ababal khair, ibtalna abas salamah, ibtalna babarakah, ibtalna nikmatul jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya abdi ya mu'aid ya rahmu ya dud agdini bi halalika haramika siwak. Allahumma nasal huda wa tuqa wa wal gina. Allahumma nasrul iman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan muntaqabbalan. Ya Allah, Allahumma inna salamatan wa maghfiratan wa rahmatan wa hasyatan wa fil badani khususun ahlikul jamaah. Amin. At-taqwa bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fuanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fuanhum. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fuanhum. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin lana fi sakatul maut wa jannati minan nar wa min sab. Rabbana hab lana wa azwajina wa dzurriyyatina qurratan ayuni wa ij'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa lil ladzina warhamna kama rabbayana shighra. Allahumma ighfir jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-hayya min hamad. Ya Allah, jadikan hari kami ya Allah hari-hari yang terakhirnya, sebaik-baik hari yang terakhirnya. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah sebaik-baik amalan penutupnya. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah sebaik-baik hari ketemu denganmu ya Allah. Rabbana hab lana wa azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun wa ij'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Mujib, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah, Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ustadz yang telah mengisi acara di pagi hari ini dengan mengucap syukur alhamdulillah bahwa rangkaian acara di pagi hari ini berlangsung dengan lancar dan sukses. Itu saya sebagai acara mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mewakili jajaran Dewan DKI Masjid At-Taqwa mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang kita laksanakan di bulan puasa kemarin menambah ilmu, menambah pahala buat kita semuanya. Sekian acara di pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita acara selanjutnya adalah halal bihalal. Silakan jamaah untuk bersalam-salaman. Salatullah salamullah ala Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil amni rasulillah wa kulli mujahidillah bi'anil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hamdi rasulillah wa kulli mujahidillah bi'alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah
yasin habibillah sawassalna bismillah wa bil amdi rasulillah. Wah, Bapak nih, dipoto dulu. Apa nih? Salatullah salam